Ya, eh, di layarnya sudah keluar ya tampilannya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini adalah persamaan ini diturunkan dari persamaan Bernoulli. Jadi ada apa di persamaan Bernoulli itu ada nilai pengaruh faktor nilai Z ya, Z itu ketinggian dan nilai gravitasi. Kemudian karena ini ada losses, jadi ditambahkan nilai alpanya. Di sini ada alpha, kinetic energy flux coefficient. Lalu selanjutnya adalah mayor. Tadi ada kata mayor losses, kemudian ada minor losses. Apa itu mayor losses? Mayor losses adalah yang diakibatkan oleh faktor gesekan, friction factor. Jadi ada faktor gesekan antara fluida yang mengalir dengan eh, dinding pipa. Itu pasti ada karena faktor gesekan ini tidak bisa dihindari atau tidak bisa dihilangkan antara dinding pipa dengan fluida yang mengalir. Jadi mayor losses ini eh, pasti ada untuk semua instalasi atau semua sistem yang dipasang di dalam pipa tersebut. Lalu bagaimana menghitungnya? Losses akibat gesekan pada region ini di, bisa dihitung dengan menggunakan persamaan M dalam M besar ya, dinotasikan M besar, kemudian L kecil sama dengan delta P per rho. Nah, di kondisi ini atau di bagian ini bisa dilihat atau bisa diamati pada bagian eh, laminar flow. Jadi mayor losses itu bisa dihitung dengan persamaan untuk laminar flow itu sama dengan 64 dibagi dengan Reynolds. Reynolds itu ya jelas dihitung, berarti dia masuk ke dalam uh, aliran yang laminar. Aliran yang laminar itu kan 0 sampai 2300. Jadi range-nya di antara itu. Jadi misalnya kalau nilainya 1000, Reynolds-nya 1000, dia masuk ke dalam laminar. Jadi mayor losses dihitung 64 dibagi nilai Reynolds-nya misalkan 1000. Ya berarti tinggal dimasukkan. Ini adalah 1000. L ini adalah yang dihitung dengan di sini ada lagi nilai L ini bisa juga didapatkan dari gambar yang ini, berapa panjang nilai. Nah, ini adalah nilai L-nya. Jadi kalau divisualisasikan atau bisa dilihat nilai L-nya itu entrance length-nya itu bisa dihitung nilainya 0,06 dikali dengan D. D ini adalah diameter dari pipa tersebut. Jadi kalau misalnya diameternya berbentuk lingkaran, berarti nanti diameter lingkaran. Kalau misalnya diameter itu berbentuk hidrolik, berarti diameternya adalah diameter hidrolik. Ini adalah nilai L-nya. Jadi di sini ya tinggal memasukkan berapa nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan nilai mayor losses. Jadi di mayor losses itu untuk aliran laminar ini didapatkan nilai L-nya berapa, kemudian diameternya, diameter itu diameter dari pipa,
Kemudian V-nya adalah kecepatan, kan, kecepatan, lalu di atasnya ada strip atau ada garis, artinya rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata dikuadratkan dibagi 2. Itu adalah nilai minor atau nilai laminar flow untuk Mayer lossisnya. Lalu bagaimana jika nilainya di posisi turbulent flow? Nah, di bagian turbulent flow ini perlu dicari nilai F-nya, nilai F atau faktor gesekan, friction factor ditentukan dari data eksperimental atau data yang sudah dilakukan percobaan. Kemudian dicari berapa nilai F-nya menggunakan diagram Moody, namanya diagram MOODY, diagram Moody. Jadi nanti bisa dicari di situ atau cari aja di buku, di e-book yang kemarin di Edmodo, ketik aja Moody chart atau Moody diagram, nanti akan keluar tampilannya, atau juga bisa cari di Google ya, ketik aja diagram Moody, nanti akan keluar seperti apa diagramnya. Jadi kalau dilihat diagramnya itu tampilannya seperti ini. Di sini ada hubungan antara bilangan Reynolds, di sini ada Reynolds number, di sini ada RE, Reynolds number. Kemudian yang bagian ini Darcy friction atau faktor gesekan yang dinotasikan dengan F, friction. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah roughness atau kekasaran dari permukaan dinding. Jadi kalau dindingnya itu misalkan pipanya itu, ini adalah material ya, materialnya itu sudah ini sebetulnya hanya beberapa material yang ditampilkan, tapi detailnya sebetulnya masih banyak lagi material-material yang bisa dicari berapa nilai roughness-nya. Sebagai contoh untuk wood ini kayu ya, kayu dengan misalkan satuan yang digunakan adalah 0,5 mm. Jadi roughness-nya itu nilainya 0,5. Yang tadi, yang di bagian sebelumnya itu bisa dihitung dulu turbulent flow. Yang dimaksud dengan kategori aliran turbulensi itu pada bilangan Reynolds berapa. Jadi kalau Reynolds yang masuk aliran turbulen itu 4000 ke atas, nilainya 4000 ke atas. Jadi kalau misalnya 2300 sampai 4000 itu di posisi transisi, kemudian 2300 sampai 4000 transisi, dan 4000 sampai seterusnya itu masuk ke dalam turbulen. Jadi bisa dihitung misalkan nilai Reynolds-nya di atas 4000. Nah, ini tinggal dicari aja, misalkan diambil contoh nilai Reynolds-nya itu adalah 10⁴, artinya 10.000 ya, berarti dia sudah aliran turbulen. Nanti ini tinggal ditarik garisnya, terus dia berada pada nilai roughness-nya berapa, nilai material yang dipergunakannya berapa, kemudian ditarik ke arah kiri berapa nilai F-nya atau nilai friction factor-nya. Nilai F inilah yang dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi bisa dihitung Mayer losses, nilai F-nya sudah diketahui dari diagram Moody. Kemudian nilai L D V kuadrat per 2, didapatlah nilai Mayer losses untuk aliran turbulen.
Kemudian selanjutnya di bagian selanjutnya diagram Moody F ditentukan berdasarkan Reynolds dan kekasaran. Nah, ini adalah yang mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi dari diagram Moody ini dipengaruhi oleh ada dua hal. Yang pertama, variabelnya ada variabel bilangan Reynolds dan variabel ini kekasarannya. Jadi dilihat dulu bendanya atau materialnya itu material apa yang digunakan. Kalau misalkan cast iron atau besi coran ya, besi casting ini 0,26 ya. Jadi nanti tinggal dilihat di sini 0,26 itu di posisinya di mana, lalu ditarik garis ke arah kirinya untuk mendapatkan nilai F. Ya, ini adalah penjelasannya. Bandingkan nilai M Mayer losses untuk aliran laminar dan turbulen. Kalau untuk laminar ya untuk mendapatkan nilai F-nya itu ya untuk bisa dihitung dengan persamaan ini. Ini ada laminar flow 64 dibagi dengan bilangan Reynolds-nya. Jadi kalau Reynolds-nya itu adalah laminar misalnya 1000, 64 dibagi 1000. Jadi dapatlah nilai F. Selanjutnya, bagaimana cara penghitungan heat losses? Kalau tadi ada juga yang menggunakan diagram Moody, ini adalah diagram grafik Moody. Lalu bagaimana dengan menghitung heat loss dengan teori Darcy ya. Jadi nanti ada Darcy. Nah, ini perubahan antara laminar ke turbulen menyebabkan gradien kecepatan dekat dinding menjadi lebih besar. Yang pada awalnya di bagian friction factor hanya dipengaruhi Reynolds, tapi semakin tinggi bilangan Reynolds, profil kecepatannya semakin menumpul atau semakin berkurang. Lalu viscous layer dekat dinding semakin tipis, kekasaran permukaan ikut berperan. Jika Reynolds semakin besar, lagi friksi sepenuhnya dipengaruhi oleh kekasaran permukaan. Nah, ini ada di bagian ini ada kata yang di bold ya. Jadi friksi itu sepenuhnya dipengaruhi oleh nilai kekasaran permukaan. Jadi ya sederhananya semakin kasar permukaan semakin kasar permukaan dinding ya berarti semakin besar friksi yang dihasilkan. Jadi friksi itu sepenuhnya dipengaruhi oleh kekasaran permukaan. Permukaan di sini adalah yang dimaksud dengan kekasaran permukaan adalah permukaan dinding pipa. Jadi kalau pipanya itu di dalamnya itu banyak kotoran atau banyak pipanya sudah mengalami lubang-lubang atau tidak mulus lagi, itu semakin besar friksi yang ditimbulkan. Nah, ini adalah menghitung minor losses. Jadi kalau tadi major losses, lalu bagaimana cara menghitung minor? Minor losses itu dihitung dengan persamaan M-nya dinotasikan M-nya jadi M kecil karena minor losses dikali dengan K. K ini adalah
bisa dari tabel atau grafik. Jadi nanti umumnya ada tabel kalau misalnya berapa nilai K-nya. Nilai K, kemudian F ini didapatkan dari diagram Moody, diagram yang tadi. Jadi bisa dihitung berapa nilai K-nya. Jadi nilai K untuk menghitung nilai minor losses, nanti dimasukkan nilai dari tabel, lalu dihitung K-nya berapa, V kuadrat atau apa, kecepatan rata-rata dibagi 2, atau juga bisa menggunakan grafik Moody. Jadi dihitung di sini berapa nilai F-nya. Nilai F itu diperoleh dari nilai yang ini. Jadi ini adalah nilai F-nya, grafik Moody-nya. Ya, oke, baik. Sampai sini ada dipasang jumlahnya ada 10. Ya jelas nanti minor losses-nya pasti akan lebih besar dari major losses. Jadi ini antara mayor dan minor ini ya menjelaskan kalau mayor itu tidak bisa dihilangkan, tapi kalau minor ini bisa dihilangkan. Misalnya kalau katupnya 1, ya udah nggak usah dipasang katup aja, jadi loss aja, tinggal aliran aja, aliran yang ditimbulkan oleh friksi. Kalau misalnya mau dikurangin lagi belokan, ya sudah nggak usah dipasang belok, lurus aja pipanya. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah itu bisa dipasang kalau misalnya pipanya itu tanpa harus dibelokkan. Nah, atau belokannya direduksi, dikurang yang awalnya misalnya berjumlahnya 10, dikurangi menjadi 5, atau dikurangi menjadi 2 belokan, jadi minor losses-nya dikurangi. Tapi kalau major losses itu ya nggak bisa dihilangkan juga, karena yang namanya mayor pasti ada friksi, pasti ada gesekan. Jadi kalau mayor itu tidak bisa dihilangkan, tapi kalau minor bisa direduksi atau bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Ya tinggal hilangkan, kalau misalnya ada katup ya tinggal dihilangin aja, nggak usah dipasang katup. Atau belokan, kalau misalnya belokannya jumlahnya ada 5 lengkungan, ya tinggal dikurangi, yang awalnya 5 dikurangin menjadi 2 atau dikurangin menjadi 1 belokan, sehingga nilai minor losses-nya berkurang. Nah, itu ya tinggal pengaturan aja, seberapa besar yang ingin direduksi. Jadi kalau ingin mereduksi minor losses-nya tinggi, ya ini dikurangi pemasangan jumlahnya. Ya, itu tadi jawabannya ya untuk yang tadi. Siapa yang bertanya tadi? Ada lagi Saya Pak pertanyaan? Marcel, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah jelas jawabannya. Ya. Jadi poin yang paling penting di bagian ini ada kata M besar, ada M kecil, mayor dan minor. Kalau yang mayor itu yang namanya friksi atau gesekan itu tidak bisa dihindari, ya pasti ada. Setiap fluida yang mengalir itu pasti akan bergesekan. Tapi kalau di minor losses itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan ya. Kalau misalnya di sini ada kata katup, ya nggak usah dipasang katup berarti. Kalau misalnya ada belokan, belokannya jumlahnya ada 2 atau ada 5, ya tinggal dikurangi jumlah belokannya, atau tidak perlu dibelokkan, langsung aja dibuat pipanya alirannya lurus tanpa belokan. Itu sudah bisa mengurangi nilai minor losses-nya. Kemudian di bagian ini minor losses yang tadi dinotasikan dengan M-nya, M kecil, M-nya adalah minor, L-nya itu losses. Minor losses ya ini bisa dihitung. Nilai K atau tabel K ini
koefisien losses itu nanti bisa dilihat di di buku fluid mechanics of fluid itu ada tabelnya. Berapa nilai tabel K-nya. Kemudian F ini adalah diagram Moody untuk bilangan nilai friction faktornya. Nilai K dan L per D disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang disusun berdasarkan data dari hasil eksperimental. Sebagai contoh, ini hanya contoh ya, nanti bisa diimajinasikan atau bisa diaplikasikan atau diimprove-kan untuk hal yang lain. Bagaimana melakukan penghitungan heat loss. Jadi heat loss itu yang namanya pengurangan losses ya. Jadi pengurangan dari energinya itu bisa energinya berkurang, kemudian selain energi juga tekanan fluida yang mengalir juga mengalami penurunan atau berkurang. Sebagai contoh, di bagian ini air dipompa melalui pipa diameter 0,25 m dengan satuan meter dengan panjang 5 km dari pompa ke suatu reservoir. Reservoir ini adalah tempat penyimpanan atau tangki penyimpanan yang posisinya itu dibuka, di bagian atas itu tidak tertutup. Kalau misalnya tower atau tangki yang ada di rumah kan ada tuh yang buat menyimpan air tanah yang dipompakan ke atas, itu kan towernya tertutup. Nah, tapi ini tangkinya itu terbuka dengan ketinggian 7 meter. Kecepatan rata-rata air yang mengalir di dalam pipa itu dengan nilai 3 meter per detik. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa nilai tekanan P1 pada sisi buang dari pompa tersebut? Ini adalah gambaran atau ilustrasi dari soal tersebut. Kalau digambarkan seperti ini, di bagian sini ada pompa. Ini adalah gambar keterangan pompa. Kemudian ini adalah tangki reservoirnya, tangki tempat menyimpan air tersebut yang di bagian atasnya tidak ditutup tapi dibiarkan terbuka. Jadi terbuka saja. Jadi tidak ditutup. Kemudian ini adalah data-data keterangan seperti nilai D dari diameter pipa, kemudian L-nya ini panjangnya itu kalau misalnya ini pipanya itu tanpa berbelok lurus saja dengan panjang 5.000 meter atau 5 km, Z-nya ini adalah ketinggian antara permukaan paling atas dari reservoir dengan pompa tersebut 7 meter, dan Z1-nya karena dia sama ya searah, artinya nilainya sama, ketinggiannya sama, jadi nilainya 0, tidak ada ketinggian. Kemudian V2 ini kecepatan di sini karena dia tidak mengalir pada saat itu, artinya nilainya tenang, nilai kecepatannya itu bernilai 0 meter per detik. Lalu P1 di sini ada nilai P1 sama dengan discharge-nya. Yang jadi pertanyaan adalah nilai yang di sini nih, nilai yang di bagian garis ini, berapa nilai tekanan P1 pada sisi buang pompa. Kalau ini adalah pompa itu kan menghisap atau menarik fluida sehingga dia mengalir. Lalu berapa nilai tekanan di
saluran sisi keluar dari pompa tersebut. Lalu ini adalah nilai-nilainya. P2 itu ada diasumsikan 1 atmosfer, jadi nilai tekanan di bagian ini diasumsikan 1 atm. Kemudian bagaimana menghitungnya? Ya, kita menggunakan atau menurunkan dari rumus Bernoulli tadi. Jadi ini bisa dimasukkan atau bisa dihitung dengan persamaan ini. Data-data yang diketahui, jadi data yang diketahui tadi ya disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam rumus ini, ke dalam persamaan ini. Jadi kalau misalkan yang diketahui adalah nilai P1 ditambah rho dikali dengan G ditambah V1 kuadrat ya. V1 kuadratnya dari ini 3 kuadrat, kemudian karena alfanya ini 1 ya hilang, 3 dikali 3 kuadrat kan 3 kuadrat per 2G. 2, kemudian G ini adalah gravitasi. Gravitasinya itu diasumsikan nilainya kan kalau hitungannya kan 9,8 tapi dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Jadi nilainya 2 dikali G plus Z1. Z1-nya adalah 0 dan dikurangi dengan selanjutnya dengan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan ini. Jadi dapatlah nilainya seperti ini. Sama dengan ML, ini adalah mayor lossesnya. Jadi mayornya, jadi yang dipengaruhi oleh gesekan. Jadi dia tidak menghitung yang tadi ada penghitung minornya tidak dihitung, yang dihitung mayornya atau gesekannya saja dulu. Jadi seperti katup, belokan, kemudian perubahan luas penampang itu tidak dihitung di bagian ini di minor lossesnya, yang dihitung adalah mayor lossesnya. Selanjutnya setelah dimasukkan nilai-nilai tersebut, ya ini tinggal dimasukkan di sini. Ini tinggal disederhanakan saja nilai ini disederhanakan di 3 kuadrat, 9 dibagi 20 nilainya berapa. Nah, didapatlah nilai ini, nilainya ini. Jadi kalau disederhanakan nilai persamaan yang tadi, nilainya mayor losses akibat gesekan pipa sepanjang 5 km. Jadi M-nya M besar, L-nya losses akibat gesekan pipa sepanjang 5 kilo atau sepanjang 5.000 meter. Jadi bisa dihitung nilai ininya 10 pangkat 4 min 16,5 sama dengan M dikali L. Lalu M besar, L besar ini mayor losses ini kan bisa dicari berapa nilainya dengan menggunakan tadi diagram Moody-nya, dengan berapa nilai F-nya, kemudian didapat nilai L, D, lalu nilai V-nya. V-nya ini adalah nilai kecepatan ini, dan dibagi dengan 2. Jadi didapatlah kalau misalkan material yang digunakan untuk pipa tersebut, materialnya adalah material diasumsikan material yang digunakan galvanis. Jadi material yang digunakan galvanis iron. Dari grafik didapat nilai epsilon per D-nya itu adalah 0,005. Ini dapat nilai angka ini didapat dari grafik diagram Moody tadi, diagram Moody. Jadi dapat nilainya 0,005. Ya tinggal dihitung berapa nilai Reynolds-nya. Reynolds-nya itu V-nya adalah V rata-rata 3
di sini ada keterangannya 3 meter per second, D-nya ada 0,25, yang ini 0,25 dibagi dengan viskositas air pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi nilai viscosity-nya itu katakanlah didapat tabelnya itu 10 pangkat min 6. Jadi Reynolds-nya kalau dihitung 7,5 dikali 10 pangkat 5. Jadi dia masuk ke dalam aliran turbulen. Jadi kalau ini kan 7,5 dikali 100.000. Jadi dia masuk ke dalam aliran turbulen. Berikutnya setelah didapatkan nilainya Reynolds sekian, kemudian nilai kekasaran permukaan nilainya sekian, maka bisa ditarik garis ke kiri, nilai F-nya diperoleh 0,018 ya. Ini tinggal dimasukkan ke persamaan F-nya. Jadi nilai F-nya 0,018 dimasukkan dikali dengan nilai L-nya itu 5.000, kemudian D-nya ini 0,25, lalu V-nya adalah kecepatan rata-rata dari fluida yang mengalir tersebut, V kuadrat per 2. Didapatlah nilai 1.620 meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan losses dalam satuan meter dibagi dengan gravitasi. Ya, gravitasinya tadi nilainya 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Ya, tinggal dibagi 10, berarti 1.620 dibagi 10, 162 M satuannya. Nah, setelah diketahui nilai-nilai tersebut, nilai Mayer losses-nya nilainya sekian,